Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kembali saya akan melanjutkan membacakan untuk Anda semua, untuk kalian semua, buku Sirah Nabawiyah, buku perjalanan atau kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, agar kita makin mengenal beliau, makin mencintai beliau, dan mudah-mudahan dengan demikian kelak kita di akhirat kita akan diakui oleh baginda beliau, oleh beliau sebagai umatnya, ya, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah sampai kepada keyakinan dan kepercayaan bangsa Arab, ya, sebelum beliau lahir, sebelum baginda Rasulullah lahir, dan kita lanjutkan pada pagi ini untuk melanjutkan dari 6, ya, dari 6 kisah tentang bagaimana orang-orang Arab pada masa itu, ya, dalam keyakinan mereka, ya, yang awalnya masih mengikuti agama Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang notabene adalah agama tauhid, tapi kemudian atas pengaruh yang mereka dapatkan dari luar negeri Arab pada waktu itu, ya, akhirnya mereka menyembah berhala. Ya, mari kita lanjutkan. Al-Bahirah adalah anak betina dari As-Saibah, sedangkan Al-Wasilah adalah domba betina yang bila melahirkan 10 anak betina secara kembar berturut-turut dalam 5 kehamilan tiada diselingi oleh kelahiran anak jantan. Bila hal ini terjadi, mereka mengadakan ritual Al-Wasilah. Ini kaitannya dengan keyakinan mereka itu. Lalu mereka berkata, ia telah menjadi Al-Wasilah. Kemudian bila beranak laki setelah itu, mereka persembahan bagi kaum laki-laki saja, tidak kepada kaum perempuan mereka kecuali ada yang mati. Jika ini terjadi, kaum laki-laki dan perempuan bersama-sama menyantapnya. Ya, ini ritual-ritual mereka ini. Sedangkan Al-Hami adalah unta jantan yang bila sudah membuahkan 10 anak betina secara berturut-turut, tidak diselingi oleh yang jantan, punggung unta yang seperti ini dipanaskan atau dicolok dengan api. Tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak digunakan kecuali untuk kepentingan ritual tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma ja'alallahu min bakhiratin wala saibatin wala wasilatin wala khamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba wa aktsaruhum la yaqilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Surat Al-Maidah ayat 103. Ya, jadi karena ritual kepercayaan mereka yang seperti itu, akhirnya Allah menurunkan firman ini. Nah, orang-orang Arab juga mengundi nasib. Ya, ini bagian dari kebiasaan tradisi mereka dengan Al-Azlam. Mana Al-Azlam adalah anak panah yang tidak ada bulunya. Al-Azlam tersebut ada 3 macam. Pertama bertuliskan ya, yang kedua bertuliskan tidak, dan yang ketiga bertuliskan diabaikan. Mereka mengundi nasib dengan itu untuk menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan, seperti bepergian, menikah, atau yang lain. Jika keluar tulisan ya, mereka melaksanakannya.
Dan jika keluar bertuliskan tidak, mereka menangguhkannya pada tahun itu hingga mereka melakukannya lagi. Jika yang muncul adalah bertuliskan diabaikan, mereka mengulangi undiannya. Dalam undian terakhir ini ada jenis ungkapan dengan tulisan air dan tebusan dan atau dengan tulisan dari kalian, dari selain kalian, atau diikutkan. Bila mereka ragu terhadap nasab seseorang, mereka membawanya ke berhala Hubei dan membawa 100 ekor unta, lalu diberikan kepada si pengundi. Dalam hal ini, jika yang keluar adalah tulisan dari kalian, dia harus diangkat sebagai penengah atau pemutus perkara di antara mereka. Jika yang keluar tulisan dari selain kalian, dia diangkat sebagai sekutu. Sedangkan jika yang keluar adalah tulisan diikutkan, kedudukannya di tangan mereka adalah sebagai orang yang tidak bernasab dan tidak diangkat sebagai sekutu. Hal yang mirip lagi adalah al-masyir dan al-qiddah yang merupakan jenis dari judi. Untuk hal itu mereka biasanya membagi-bagikan daging unta yang mereka sembelih berdasarkan al-qiddah tersebut. Mereka juga percaya kepada informasi yang disampaikan oleh dukun atau kahin, peramal arrof, dan ahli nujum munajjimun. Makna kahin adalah orang yang suka memberikan informasi tentang gejala-gejala alam di masa depan dan sering disebut dengan mengetahui rahasia-rahasia alam. Ya, peramal ya. Di antara para tukang ramal ini ada yang mengklaim dirinya memiliki pengikut dari bangsa jin yang memberikan informasi kepadanya. Ada pula yang mengklaim mengetahui hal-hal yang gaib berdasarkan pemahaman yang diberikan kepadanya. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat atau sebab yang memberinya petunjuk dan perkataan, perbuatan, atau keadaan orang yang bertanya kepadanya. Orang semacam ini disebut arrof atau orang pintar. Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian dan tempat di mana dia kecurian, serta orang yang tersesat atau yang lain-lainnya. Sampai sekarang masih ada ya orang seperti ini. Sedangkan ahli nujum adalah orang yang memperhatikan keadaan bintang dan planet, lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya, agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan di dunia dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di kemudian hari. Pembenaran terhadap pengabaran ahli nujum pada hakikatnya merupakan keyakinan terhadap bintang-bintang, sedangkan keyakinan mereka terhadap bintang-bintang merupakan keyakinan terhadap hujan. Kemudian mereka berkata, hujan yang turun kepada kami berdasarkan bintang ini dan itu. Di kalangan mereka juga terdapat at-tiyaroh ya, atau peramal nasib sial dengan sesuatu. Pada mulanya mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri, lalu melepasnya. Jika burung atau biri-biri itu berlalu ke arah kanan, mereka jadi bepergian ke tempat yang hendak dituju, dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau biri-biri itu mengambil jalan ke kiri, mereka tidak berani bepergian, dan mereka meramal hal itu sebagai tanda kesialan. Mereka juga meramal sial jika di tengah jalan mereka bertemu burung atau hewan tertentu. Tidak berbeda jauh dengan hal ini adalah kebiasaan mereka yang menggantungkan ruas tulang kelinci. Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan, hewan, atau perempuan. Mereka percaya bahwa orang yang mati terbunuh, jiwanya tidak tentram jika dendamnya tidak dibalaskan. Rohnya bisa menjadi burung hantu yang berterbangan di padang seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Jika dendanya sudah dibalaskan, rohnya akan menjadi tentram. Sekalipun masyarakat Arab jahiliyah seperti itu, masih ada sisa-sisa dari agama Ibrahim alaihissalam, dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya, seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, haji, umroh, wukuf di Arafah, dan Musdalifah. Memang ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya, jadi kombinasi begitu ya. Peninggalan ajaran Nabi Ibrahim, agama tauhid, ya, yang sebenarnya ya bisa dikatakan ya, agama Islam ya, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah agama Islam, karena itu adalah agama tauhid. Tapi karena kejahilannya mereka kemudian dikombinasikan dengan ritual-ritual kesyirikan.
Di antaranya orang-orang Quraisy berkata, kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk Tanah Suci, penguasa Ka'bah dan penghuni Mekah. Tak seorang pun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami. Tidak selayaknya bagi kami untuk keluar dari Tanah Suci ke tempat yang lain. Oleh karena itu mereka tidak melaksanakan wukuf di Arafah, tidak ifadah di sana, tapi ifadah dari Musdalifah. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Summa afidu min khaisu afadun nas. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak. Surat Al-Baqarah ayat 199. Hal-hal baru lainnya mereka berkata, tidak selayaknya bagi orang-orang Quraisy untuk memberi makan keju dan meminta samin, ya minyak samin ya, tatkala sedang ihram. Mereka tidak boleh masuk Baitul Haram dengan mengenakan kain wol dan tidak boleh berteduh jika ingin berteduh kecuali di rumah-rumah pemimpin selagi mereka sedang ihram. Mereka juga berkata, penduduk di luar tanah suci tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah suci jika kedatangan mereka itu dimaksudkan haji atau umroh. Hal-hal baru lainnya, mereka menyuruh penduduk di luar tanah suci untuk tetap menggunakan ciri pakainya sebagai penduduk bukan tanah suci selagi baru datang untuk melakukan tawaf awal. Jika tidak memiliki ciri pakaiannya sebagai penduduk luar tanah suci, mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang. Wah, luar biasa anehnya ini. Ini berlaku untuk kaum laki-laki, sedangkan untuk perempuan harus melepaskan semua pakaiannya kecuali baju rumahnya yang longgar. Saat itu mereka berkata, hari tampak sebagian atau semuanya. Apa yang tidak tampak tidak diperkenankannya. Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal ini. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Pakaian yang dikenakan penduduk luar tanah suci harus dibuang setelah melakukan tawaf awal, dan tidak seorang pun boleh mengambilnya lagi, begitu pula orang yang bersangkutan. Hal yang diadakan lainnya, mereka tidak memasuki rumah dari pintunya dalam keadaan ihram, tetapi mereka membuat lubang di bagian belakang rumah dan dari lubang rumah itulah mereka keluar masuk rumahnya. Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan baik. Al-Quran pun melarangnya. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 189. Baik teman-teman, sementara sampai di situ ya buku Sirah Nabawiyah pada sesi atau episode tentang keyakinan orang-orang Arab pada masa sebelum baginda Rasulullah lahir ya. Jadi muncul kejahilian ya, sifat perbuatan yang jahiliyah, kebodohan-kebodohan ya, mengada-adakan ya sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah. Jadi awalnya mereka masih mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, yaitu agama Islam, agama Tauhid, tapi kemudian akhirnya mereka mengada-adakan ritual-ritual sendiri menurut versi mereka sendiri ya. Demikian teman-teman, besok kita lanjutkan. Pokoknya saya siap membacakan untuk kalian ya buku Sirah Nabawiyah ya, supaya kalian juga bisa mengikuti buku ini tanpa perlu harus membeli atau membacanya, cukup mendengarkan saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah, dan jika saya salah dalam menyampaikan materi ini, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.